harus berpikiran positif. Ya. Bahwa berpikir positif. Bahwa kita memiliki anak seperti Kakang ini bukan suatu ajab atau suatu musibah, tapi kita dititipi surga. Allah teh sayang ke kita. Allah teh sayang ke kita ya. Dan Allah teh memberi jalan kita juga untuk masuk surga, yaitu dengan cara bagaimana mengurus anak seperti Kakang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nura Punya Cerita. Di video pertama ini kita akan bercerita apa ya, Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perdana Nura Punya Cerita. Kali ini mungkin kita akan bercerita bagaimana perjalanan kita mempunyai anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi dikarenakan alhamdulillah kita dititipkan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi mungkin banyak cerita ya perjalanan kita yang sangat memupuk diri kita menjadi gimana harus kuat. Ya mungkin itu kita akan bercerita. Kita alhamdulillah anak yang paling besar Allah titipkan kepada kita dengan nama Muhammad Jaki Azhar, dan dia udah hampir 12 tahun. Udah umur 12 tahun. Dia pada waktu umur 2 bulan mengalami pecah pembuluh darah, dikarenakan ketika dia sakit umur 2 bulan dia panas, terus dia kejang, dan dia masuk rumah sakit, dan ternyata di rumah sakit salah melakukan tindakan. Kalau menurut saya bisa disebut mungkin ini malpraktek mungkin. Karena sebelum diadakannya CT scan, dokter spesialis anak sudah menyimpulkan bahwa Kakang ini mengalami radang otak, padahal belum ada hasil CT scan atau belum melakukan CT scan. Jadi ketika dia masuk rumah sakit, dia disuntik anti kejang. Terus dia pingsan. Kata dokter sih 4-5 jam dia tidur. Cuma yang terjadi baru 2 jam dia sudah bangun lagi, dan pas bangun kejang lagi, suntik lagi, malah disuntik lagi. Dan alhasil dia tidak bangun lagi sampai jam 6 pagi ketika dokter spesialis mengasih informasi kepada kita bahwa Kakang koma dan tidak bisa, sudah mengalami pendarahan di otak. Dia setelah saraf mata, terus ketika itu dokter saraf, terus dokter itu karena dipindahin rumah sakitnya. Bukan, waktu di rumah sakit yang pertama itu kan ditangani beberapa dokter, ya, dan gitu. Dokter menyimpulkan dari analisa beberapa dokter itu menyimpulkan bahwa Kakang koma karena adanya pecah pembuluh darah di otak yang mengakibatkan istilahnya mah
retina matanya menutup, jadi kondisinya sudah buta dan gangguan pernapasan sudah terganggu karena darah yang menyebar di otak menghambat seluruh panca indera pada waktu itu, sehingga dokter atau rumah sakit tersebut menyarankan kepada kita bahwa Kakang harus masuk ke rumah sakit yang memiliki ruangan NICU. Dan alhamdulillah pada waktu itu kita pindah rumah sakit. Kita pindah rumah sakit sampai dan di rumah sakit yang baru Kakang masuk NICU dan koma selama kurang lebih 7 hari. 7 hari koma dan 7 hari lagi mengalami perawatan seperti biasa. Jadi hampir 14 hari mungkin Kakang di rumah sakit. Mungkin kurang lebih singkatnya begitulah, bahwa Kakang bukan memiliki penyakit bawaan, tapi karena salahnya penanganan ketika pada waktu umur 2 bulan mengalami kejang. Begitu. Mungkin penasaran ya, pengen lihat Kakang gimana ya, tunggu dulu ya. Nah ini Kakang, namanya Kakang Jaki. Dipanggilnya Kakang. Dipanggilnya Kakang karena anak pertama, jadi dipanggilnya Kakang. Ini udah gede, tinggi, cuma dia nggak bisa duduk, dia tiduran aja. Tidur. Jadi, kan emang karena dulu ahli sarafnya bilang bahwa semua saraf yang ada di otaknya mati. Karena dulu di scan itu si otaknya itu kerendam darah gitu. Jadi, tapi ada saraf yang yang nggak mati, selnya mati, katanya mas saraf telinga masih kependengaran masih berfungsi. Cuma kalau mata pada waktu itu baru tahu bisa melihat lagi ketika Kakang umur 4 bulanan ya, 4 bulan sampai 6 bulan baru tahu bahwa ternyata Kakang bisa melihat lagi. Terus asalnya Kakang nggak bisa melihat karena retinanya mengecil akibat rusaknya saraf otaknya, saraf di otaknya. Jadi kita karena kita yang penting Kakang sembuh, jadi terus pada waktu itu diterapi, ada terapi alternatif ya, diterapi secara rutin, dan alhamdulillah sampai dia bisa lihat lagi, terus ya bisa makan lah ya, bisa makan. Dan alhamdulillah sekarang bisa makan nasi. Ingat nggak Bi, waktu pas lagi koma dokter juga udah hampir putus asa dengan ya? Dokter udah hampir putus asa. Apakah udah nyimpulin bahwa ya tunggu aja lah, mudah-mudahan ada mukjizat katanya gitu. Lantaran pada waktu itu Kakang itu hanya 2 pilihan, dibelek tempurungnya, terus dibersihin otaknya, dalemannya, dibersihin darahnya, atau kita ngegunain obat katanya diserap. Cuma dikarenakan pada waktu itu Kakang masih kecil, umur baru 2 bulan, nggak akan mungkin. Jadi nggak mungkin karena bisa bengkak. Jadi otaknya, karena kalau terendam darah si otak nanti bengkak, terus pas nanti ditutup lagi tempurungnya, tempurung otaknya ini takutnya nggak bisa. Dokter nggak mau
ngambil resiko katanya gitu. Nggak mau ngambil resiko, jadi dicoba dulu lah katanya ini pakai obat, sehingga 7 hari pengobatan, alhamdulillah ya Kakang bisa sadar walaupun mungkin kondisinya sekarang ya begini. Cuma ya bagi kita alhamdulillah lah. Gimana caranya biar kita tetap kuat, tetap semangat, bisa menjalani kehidupan dengan punya anak seperti Kakang ini gitu. Gimana sih, kan saya sebagai istri juga karena bisa kuat karena ada suami juga yang menguatkan, alhamdulillahnya gitu. Kalau Abi sendiri bisa sabar, bisa tabah, bisa kok kelihatannya nggak sedih, gimana sih? Sebenarnya bukan nggak sedih, cuma kalau kita berpikir positif, jadi tidak semata-mata Allah memberikan ujian kepada kita kalau kitanya sendiri tidak mampu gitu. Iya. Terus kalau saya berpikir bahwa alhamdulillah mungkin saya dipercaya sama Allah, dititipi anak, kalau bisa saya sebut Kakang ini ahli surga. Karena kenapa? Karena Kakang nggak punya dosa. Jadi Kakang itu akan masuk surga. Jadi bagi ibu-ibu yang memiliki orang tua atau orang tua yang memiliki anak seperti Kakang harus berbahagia, karena kita dititipi anak yang sudah dijamin akan masuk surga. Terus kita sendiri dititipi jalan untuk bisa masuk surga, yaitu dengan cara bagaimana mengurus anak kita, merawat dengan baik, maksudnya dengan ikhlas kan kata Abi gitu ya. Merawat dengan baik supaya kita sendiri jadi ke bawah masuk surga gitu. Kalau menurut saya pandangan saya mungkin dititipi Kakang itu sedihnya mungkin karena tidak normal seperti orang lain, tapi bangganya mungkin karena Kakang itu akan menjadi anak yang dijamin Allah akan masuk surga, dan anak yang bisa mengantarkan orang tuanya masuk surga. Dalam artian kita supaya bisa mengurus Kakang dengan maksimal, insya Allah jadi ladang amal buat kita. Mungkin itu. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak seperti Kakang, berbahagialah karena Anda sudah memiliki anak yang dijamin sudah masuk surga. Mau nanya lagi, Bi? Mangga, nanya apa? Kan kita tuh punya anak kayak gini ya, tapi kalau ngelihat lagi anak yang lain sama kayak Kakak, kenapa kita jadi sedih gitu? Tapi kalau ke anak sendiri mah enggak, cuman kalau ngelihat yang lain malah jadi ikutan, suka ikut nangis. Kenapa ya? Karena mungkin kita merasakan bagaimana susahnya memiliki anak, atau istilahnya perjuangannya memiliki anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi ketika lihat anak orang lain yang memiliki kebutuhan khusus, otomatis kita sedih gitu kan. Kita sendiri merasakan gimana harus kuatnya, harus sabar, harus terus belajar.
Jadi otomatis mungkin kita sedih. Belum dibully ya Bi ya? Kadang dibully kita. Kadang dibully. Ya mungkin dibully. Cuma kalau saya nggak banyak merhatiin orang yang ngebully sih. Lebih merhatikannya gimana caranya supaya dengan memiliki anak seperti Kakang, saya bisa jadi ikut masuk surga, karena kalau Kakang udah dijamin pasti masuk surga. Nah sekarang bagaimana orang tua gitu, orang tuanya bisa ikut masuk surga gitu. Yaitu ya dengan cara kita harus sabar, harus kuat, harus terus belajar supaya bisa mengurus Kakang gitu sih. Mungkin segitu dulu lah, jangan panjang-panjang bercerita. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya perjalanan kita mengurus Kakang dan adik-adik Kakang, karena kita mempunyai 3 anak. Alhamdulillah Kakang paling besar, dan kedua Gemra, yang ketiga Haura. Nah nanti kita akan bercerita dan bercerita. Bukannya kita mengajarkan ya Bi ya, tapi kita nggak sharing mengajarkan, ya. Kita mah cuma bercerita, itu mah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nggak ada mah ya tinggal skip aja videonya atau jangan nonton aja. Tapi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa kalau ada masukan bisa tulis di komentar ya. Mungkin saya juga minta doanya kepada teman-teman yang nonton supaya kita diberi kesabaran, supaya kita diberi kekuatan dan selalu bersyukur. Dan mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan selalu diberi ilmu sama Allah ya. Sama Allah untuk, karena kadang nggak semua orang tua bisa nerima anaknya yang berkebutuhan khusus ya Bi ya. Iya, jadi ya itu mudah-mudahan dengan terbukanya gitu, dengan terbukanya diri kita, ya kita akan jadi banyak ilmu buat kita dan buat orang lain. Ya, segitu dulu lah, jangan panjang-panjang. Ya, ini sedikit ya. Makasih ya Bi ya udah bisa bikin Umi kuat, bisa bikin Umi jadi semangat. Asalnya kan suka menyalahkan. Ya, begitulah namanya juga kehidupan. Banyak bumbu ya Bi ya. Banyak bumbu. Kalau nggak ada bumbu nggak rame ya kayaknya. Nggak enak. Bukan nggak rame. Kalau nggak ada bumbu, kalau nggak pakai bumbu itu nggak enak. Ya Bi ya. Jadi kalau kehidupan nggak ada bumbunya jadi nggak hambar lah. Ya makasih supportnya ya Bi ya. Iya sama-sama lah. Kita harus saling menguatkan. Kebetulan udah panjang teh. Ya kebetulan udah hampir 13 tahun ya Bi ya kita menjalani rumah tangga itu sangat-sangat berat ya Bi. Ya masalah berat atau enggak mah kita juga mungkin kalau menurut kita berat, mungkin berat. Nggak tahu, mungkin orang lain juga ada yang lebih berat daripada kita. Benar. Jadi kita juga harus jangan harus disyukuri, jangan berpikiran bahwa kita yang paling berat. Satu lagi aja Bi, gimana biar tetap ikhlas? Nah, kan tadi udah. Gimana biar jadi nggak ada ngelar, kita tetap ikhlas. Ini buat ibu-ibu lain Bi. Ya kan itu harus berpikiran positif. Ya. Bahwa berpikir positif. Bahwa kita memiliki anak seperti Kakang ini bukan suatu ajab atau suatu musibah, tapi kita dititipi surga. Allah teh sayang ke kita. Allah teh sayang ke kita ya. Dan Allah teh memberi jalan kita juga untuk masuk surga, yaitu dengan cara bagaimana mengurus anak seperti Kakang dengan baik. Terus diikhtiarkan gimana caranya supaya ya Kakang terus sehat gitu. Ya segitu dulu ya sharing baik sharingnya namanya. Alhamdulillah tuh lihat
Senang lihat di kamera. Yuk segitu dulu Abi. Ya segitu dulu lah. Yuk. Jangan kepanjangan nanti. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Di perjalanan apa channelnya? Namanya Nura Punya Cerita. Di channel Nura Punya Cerita. Dan mudah-mudahan banyak pembelajaran bagi saya dan mungkin mudah-mudahan juga bermanfaat bagi yang nonton. Ya udah. Kita tutup ya dengan alhamdulillah. Yuk, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.